Shalom, shalom. Lihat kanan kiri Anda dulu. Minimal katakan kepada 100 orang yang ada di tempat ini, katakan selamat tahun baru. Tahun baru, semuanya baru. Amin. Amin. Kita harus merindukan yang besar karena Tuhan kita memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Hari ini kami minta maaf karena ketidaknyamanannya, karena komputernya sedang rusak. Jadi tadi pagi tiba-tiba nggak bisa nyala. Padahal kemarin Jumat kita pakai oke-oke saja. Tapi ternyata hari ini nggak bisa nyala. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini semua bawa Alkitab. Amin. Waduh, nggak bawa Mas. Biasanya Alkitabnya ditempel di depan, nggak apa-apa. Tuhan Yesus suka mengampuni kok. Tema kita tahun ini adalah berbuah terus-menerus. Siapa yang mau kita di dalam Tuhan berbuah terus-menerus? Berbuah terus-menerus. Kayak pisang itu ya. Pisang itu kan enggak ada musim pisang, enggak ada. Itu terus pokoknya wayahe berbuah, dia berbuah. Kami di sebelah sana timur, sebelah barat ini ada pohon pisang. Itu kalau enggak ditebangi, enggak dipilihi, itu kayak hutan pisang di sebelah ini. Dan kalau panen, kewalahan. Kadang ada yang besar gitu, bawanya kewalahan. Dan kita mau belajar tahun ini bahwa kita mau berbuah terus menerus. Amin. Berbuah terus menerus. Dan minggu ini tema kita adalah berintegritas. Mari katakan sama-sama, berintegritas. Apa itu? Apa itu integritas? Kita sering dengar ya, kita itu hidup harus punya integritas. Integritas itu apa? Kita tuh kerja harus punya integritas. Nah, integritas itu apa? Kayak almarhum Pak I saya dulu dikumpulkan sama pimpinannya ngomong, kita ini tugas kita cari solusi. Pak I saya, oke. Seluruh anak buahnya Pak I saya diberitahu, kita cari solusi, kita cari solusi. Setelah semua, oke, kita cari solusi. Dia tarik salah satu anak buah yang akrab, solusi jadi apa tuh? Kita harus cari tahu apa itu integritas. Kalau menurut kamus, integritas itu adalah bermutu dalam hal sifat, dalam hal keadaan, atau menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga terlihat memiliki potensi, terlihat memiliki kemampuan, memancarkan kewibawaan, memancarkan kejujuran, memancarkan moral dan etika yang baik. Itu integritas. Dan kita mau belajar pagi hari ini kita menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Amin. Menjadi pribadi yang berintegritas. Atau kalau saya boleh ringkas adalah menjadi pribadi yang bernilai. Katakan bernilai. Anak sekolah kalau dia ranking 1 terus, cari sekolahan, cari kuliah gampang atau susah? Gampang. Karena dia bernilai. Banyak orang yang mau mensponsori, banyak orang yang mau kasih sponsor. Orang kalau punya kualitas, enggak usah susah-susah cari kerja, pasti dicari. Dulu saya ingat tahun 2017 ketika Ahok kena kasus, ada seorang pengusaha yang nyeletuk di media sosial, udahlah Ahok, enggak usah susah-susah di pemerintahan. Kamu kerja sama saya aja, tak gaji sebulan 300 juta. Wah. Orang bilang aku pengen dia punya gaji sebulan 300 juta. Tapi apakah kita punya nilai seperti Ahok, Basuki Cahayapurnama? Apakah kita punya nilai? Apakah kita punya integritas? Nah, kita perlu belajar di dalam Tuhan bahwa kita juga bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Kita buka dulu di Titus pasal 3 ayat 14.
Titus pasal 3 ayat 14. Titus pasal 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saya baca sekali lagi, mungkin dari Anda yang baru ketemu, Titus 3:14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Di situ ada dikatakan belajar, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan baik. Ada terjemahan yang berkata melakukan pekerjaan yang jujur. Ada terjemahan yang berkata melakukan pekerjaan yang baik, sehingga mereka dapat menafkahi hidup mereka sendiri. Mereka bisa mandiri, sehingga mereka tidak menganggur. Di situ ada kata belajar. Jadi kita semua perlu belajar. Surat Titus adalah surat dari Paulus kepada Titus yang adalah muridnya Paulus. Dan Paulus ini pasal terakhir dari kitab Titus. Di ayat yang mendekati terakhir, ayat 14, dia berkata orang-orang kita harus belajar melakukan pekerjaan baik. Di situ dikatakan untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Dengan kata lain, mempunyai pengendalian diri yang pokok dulu yang dipenuhi. Seringkali banyak orang keinginannya dulu yang dipenuhi. Dan banyak yang salah kaprah, nanti yang pokok biar dipenuhi Tuhan. Kebalik-balik. Dan di situ dikatakan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi ternyata untuk berbuah itu adalah hasil akhir. Dan untuk menuju ke sana kita perlu yang namanya belajar. Katakan belajar. Tahun baru khotbahnya belajar. Biasanya enak kalau tahun baru tuh khotbahnya berkat gitu ya. Tapi kita perlu mengawali tahun yang baru ini dengan belajar menjadi pribadi yang mempunyai pekerjaan yang baik, dan supaya kita berbuah. Tetapi kalau kita hanya lihat pungkasannya aja atau ayat akhir dari kitab Titus, mungkin kita belajar, susah, kita berkata susah. Menjadi pribadi yang berintegritas itu susah, perlu waktu, saya tidak betah nunggunya. Tapi kita belajar dari kitab-kitab, dari ayat-ayat awal ya, pasal-pasal awal. Jadi Paulus itu memberi surat kepada anak didiknya Titus itu tidak langsung kamu harus belajar, enggak, dikasih step-stepnya. Dari pasal 1 ayat 1, Titus 1 ayat 1, kita buka sama-sama. Titus pasal 1 ayat 1. Titus pasal 1 ayat 1. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Belum mas, LCD-nya mati. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Di situ dikatakan pengetahuan akan kebenaran. Jadi orang memiliki pengetahuan yang benar sehingga nampak dalam ibadah kita. Paulus mengajari belajarnya itu dari mana? Dari pengetahuan. Supaya kita dapat berbuah, kita perlu pengetahuan yang benar. Katakan pengetahuan yang benar. Kalau kita berkata pengetahuan yang benar, kalau Alkitab berkata pengetahuan yang benar, itu berarti ada pengetahuan yang salah. Contoh, Paulus itu berkata gini, dulu
aku itu giat, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Mengapa dia berkata seperti itu? Dia giat enggak? Giat, dia membela agamanya giat banget. Dia memburu orang-orang Kristen, dia memenjarakan orang-orang Kristen, bahkan tidak segan-segan memberi persetujuan untuk dihukum mati kepada orang-orang Kristen karena menurutnya tidak sejalan dengan agama Yahudi waktu itu. Dia giat enggak? Giat. Tapi dia berkata apa? Tanpa pengetahuan yang benar. Sehingga yang nampak pun salah. Pengetahuan Paulus waktu itu menyiksa orang Kristen adalah kebenaran, maka itu yang nampak dari dia. Nah, sekarang kita bisa menilai orang dari apa yang nampak dari orang itu, karakter. Apa yang ada di pikiran orang itu akan nampak dalam karakter orang itu. Nah, Paulus ngajari Titus dan orang-orang yang bersama Titus, kamu harus punya pengetahuan yang benar supaya itu nampak dalam ibadah kita. Repot kalau orang punya pengetahuan yang salah, itu akan nampak dalam perilakunya, dalam beribadah, dalam dia hidup beragama, boleh dikatakan seperti itu. Kemarin saya dimasukkan ke grup Polrestabes, jadi untuk khusus hamba-hamba Tuhan. Di situ ada yang ngirim video, anak kecil, masih umur 8-9 tahun. Dia berkata apa? Aku diajari, dia ditemukan, kayak hilang gitu kan, ditemukan sama polisi dan ditanya-tanyai. Aku diajari sama guruku. Diajari apa? Kalau aku mati syahid dengan cara bunuh diri dengan bom, itu nanti langsung masuk surga. Terus dia ditanya, kamu mau mati syahid? Oh ya jelas mau. Nanti aku bawa mobil, aku bawa bom, aku ngebom. Entah di depan gereja, entah di depan gedung apa, nanti aku yang pilih. Bayangin kalau anak dari kecil sudah punya pengetahuan yang salah, giatnya dia pun juga salah. Nah, kita harus punya pengetahuan yang benar dulu. Jadi jangan salahkan, wah ini salah tukang bom, mereka ngisinya salah aja. Mereka diisi dengan hal-hal yang salah. Nah, kalau kita mau ibadah kita itu tampak benar, tidak usah susah-susah berusaha. Kita isi aja dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan, firmannya Yesus itu menuntun kita kepada kebenaran, dari kebenaran kepada kebenaran yang lain. Jadi awal mula supaya kita memiliki buah, supaya kita mempunyai karakter berintegritas adalah isi pengetahuan kita dengan yang benar. Titus 1 ayat 15 sampai 16. Masih di pasal 1. Kita mau belajar dari pasal 1. Titus pasal 1 15 sampai 16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci. Di situ dikatakan Paulus ngajari tegas, bagi orang yang tidak beriman tidak ada satupun yang suci. Iman itu dimulai dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Ketika orang mengerti tentang kasih karunia Yesus, di pikirannya penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kasih karunia Yesus, imannya penuh dengan Yesus, ya karakternya akan muncul Yesus. Alkitab berkata mustahil orang benar tanpa dia punya iman kepada Yesus. Karena Alkitab tegas berkata orang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita di dalam Yesus, status kita diangkat menjadi orang benar. Kalau kita punya iman bahwa kita ini orang benar, kita tidak mungkin melakukan yang salah. Kebenarannya diberikan cuma-cuma loh. Yang berusaha Yesus loh. Caranya gimana? Mati di kayu salib.
sebagai dosa-dosa kita. Ketika dia bangkit, kita percaya kita dianugerahi kebenaran. Jangan lagi berkata, aku ini orang berdosa, dosa-dosaku banyak. Kita di dalam Kristus itu orang benar. Amin. Amin. Katakan pada kanan kirimu, aku orang benar di dalam Yesus. Setiap hari itu yang membuat hati saya kuat, yang membuat hati saya lega. Setiap saya bangun tidur, saya bersuka cita, Tuhan, Engkau jadikan aku orang benar, tanpa aku harus berusaha. Itu diberi, status itu diberi. Tetapi balik lagi ke pasal 3 ayat 14, dikatakan itu perlu belajar. Kita perlu belajar. Contohnya, enggak usah jauh-jauh ke Amerika, kita ke Vietnam aja. Di Indonesia kita berjalan di sebelah mana? Dulu di sekolah diajari gimana? Kalau kita berjalan, naik motor, naik mobil, jalan di sebelah mana? Kiri. Tetapi kalau kita di Vietnam, kita berjalan di sebelah kiri, kita ditabrak-tabrak karena orang Vietnam berjalan di sebelah kanan. Misalkan ada orang Vietnam pindah nih ke Indonesia, pertama kali pasti buat banyak kesalahan enggak? Pasti, dari bahasa aja sudah beda. Dulu saya di kuliah belajar bahasa Cina, dan saya lupa bahasanya apa. Saya tuh salah ngomong. Kalau di buku itu artinya ibu saya, tetapi guru saya dengarnya itu kuda saya. Cuman karena salah nada. Apa ya waktu itu saya lupa. Saya tuh ngomong itu pede. Maksudnya ngomong ini ibu saya. Tapi guru saya itu bisa ketawa gitu ya. Salah Rem, kamu itu ngomongnya itu kuda saya. Oh. Masa dipadake sama kuda. Pasti kita akan buat banyak kesalahan. Demikian pun kita dulunya hidup sebagai orang dunia. Sekarang di dalam Yesus kita diangkat sebagai orang surgawi. Pasti akan banyak kesalahan, tapi jangan khawatir. Status kita di dalam Tuhan itu tetap, kita adalah orang benar. Tapi kita harus terus belajar, kita terus berlatih. Di situ dikatakan dengan iman. Jadi Paulus itu ngajari kita menjadi orang yang berintegritas itu dengan iman, bukan dengan daging kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, enggak, dengan iman. Itu lahir dari iman. Makanya setiap hari kita pegang, aku ini orang yang berintegritas, aku ini orang yang bernilai karena Yesus. Kesalahan apapun yang pernah aku buat itu sudah tidak diingat-ingat lagi. Ibrani 8 ayat 12. Tergantung cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, iman kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita selalu berkata aku masih punya banyak dosa, aku masih punya banyak salah, itu akan tercermin dalam karakter kita. Tapi kalau setiap hari kita berkata terima kasih Tuhan, aku bernilai karena Engkau, aku punya integritas karena Engkau, itu juga akan tercermin dalam tindakan kita. Hanya kita harus mau berlatih, kita harus mau belajar. Lah ini tidak enak nih belajar. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah menghukum, karena hukumannya sudah habis di kayu salib. Yang ada kita memang terima konsekuensi. Contoh, kita setiap hari kena hujan, kita setiap hari tidak bisa istirahat, pasti sakit. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Seringkali, aduh aku dihukum Tuhan nih. Tidak, itu konsekuensi. Uang kita habis karena kita tidak bisa memanage keuangan, ya itu konsekuensi aja, bukan hukuman dari Tuhan. Jadi kita perlu belajar menurut pasal 1, Titus pasal 1, bahwa
Kita menjadi orang berintegritas dimulai dari mana? Pengetahuan kita. Dimulai dari mana? Iman kita. Ada seorang motivator terkenal yang berkata gini, ketika kita belajar, kalau tidak salah namanya Bob Proctor, saya tidak bisa bacanya, Bob Proctor, orang Amerika. Dia berkata gini, ketika kita sekolah, ketika kita belajar, itu sebenarnya kita bukan menambah ilmu. Seringkali kan orang gitu ya, aku mau menambah ilmu. Tapi menurut motivator itu, dia berkata, ketika orang belajar, ketika orang sekolah, atau belajar apapun, dia itu sedang menggali kemampuan yang sudah ada di dalam dirinya. Loh, kok aneh? Ternyata manusia itu sudah komplit, hanya perlu kenal dirinya sendiri. Nah, sekarang kita mengenal diri kita lewat firman Tuhan, bahwa karakter kita itu sebenarnya sudah diubah menjadi karakter Kristus. Dan itu anugerah pemberian cuma-cuma. Makanya kita perlu belajar. Amin. Sebenarnya tidak jauh-jauh, itu sudah ada di dalam diri kita. Integritas itu sudah ada di dalam diri kita. Nilai itu sudah ada di dalam diri kita. Karakter yang baik itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya kita perlu ngerti lewat firman Tuhan. Dan itu ternyata sudah didapat di dalam Yesus. Persoalannya kita percaya atau tidak. Dulu waktu saya SMP, saya ini diam-diam, kalau di gereja suci, tidak pernah ngomong kotor, takut sama bapak ibu. Tapi kalau di sekolah omongannya luar biasa lah pokoknya. Omongannya luar biasa. Teman saya tuh bilang gini, wes loske wae, ngomong kira usah ditahan-tahan, meh ngomong rusuh, meh ngomong, yang penting aku ngomong, enak ngomong wae daripada ditahan. Saya tuh diajari gitu sama teman saya. Lalu suatu saat saya berkata, ini salah ini aku gini ini salah. Semakin saya berusaha menahan, semakin tidak bisa, keluarnya tambah kotor, tambah jorok. Tapi hilangnya gimana? Ya ini, mengerti dari pengetahuan yang benar, dari iman yang benar, bahwa sebenarnya aku punya kata-kata yang baik, sehingga saya tidak ngomong lagi. Itu muncul dari iman. Amin. Yang masih sekolah, anak-anak muda, seringkali nek ngunek koncone itu kan enak banget ya. Orang tahu ketemu kok ngomongnya dogi gitu ya. Dogi, bahasa Inggris aja ya, dogi. Oh dogi, ya kabare lho, kok dogi sih. Yang disebut namanya siapa? Dia kan bukan dogi. Wah, raiso itu sudah kantil. Lah, itu berarti pengetahuan kita. Wah, raiso wis kantil ning ilatku. Ya kalau kita menilai diri kita di luar Yesus ya seperti itu. Tapi sekarang kita di dalam Yesus, kita perlu latihan untuk menjaga iman kita. Amin. Jadi nilai itu sebenarnya ada di mana? Di mana? Di dalam kita. Lewat Yesus. Kita hanya perlu belajar. Kita hanya perlu menjadi beriman. Lalu Titus 2, kita masuk ke pasal 2. Titus 2, kita baca mulai ayat 1 ya. Ini Paulus sampai nuliskan secara detail per umur, per bagian, apa yang perlu dilatih, apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri. Titus pasal 2 mulai ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur,
tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat 7, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Itu semua sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, hanya perlu kita latih. Anak muda, ayat 6 tadi dikatakan, kuasai dirimu dalam segala hal. Kenapa kok Paulus ngomongnya anak muda? Halo, remaja, pemuda, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai waktumu, jangan sia-siakan waktumu. Mulai belajar, kalau disangoni semuanya jangan dihabiskan. Belajar ngatur uang dari yang kecil. Kuasai perkataan kita, kuasai pikiran kita. Mulai dari muda. Saya punya tetangga itu, kalau ini kan sekolah online ya. Kalau anaknya setelah sekolah online itu dibiar-biar kedulan sampai malam. Dan itu beberapa rumah saya amati seperti itu. Kalau ini di tempat saya sedang banjir. Jadi airnya sedang melimpah. Kalau mau ambil air di sana saya sangat berterima kasih. Jadi air di Dempel sedang melimpah, sedang banjir. Itu orang tuanya kayak cuek aja. Ya wis kono kowe meh renang, meh ciblon, meh opo, itu sampai malam. Tolong Bapak Ibu jangan seperti itu. Ajari anak-anak memanage waktu sedari anak kecil. Supaya apa? Supaya nanti waktu dewasa dia punya pengendalian diri yang bagus. Dari kecil omongannya sudah rusak setengah mati. Saya lihat, loh, ini anaknya kok enggak pernah dicari yang namanya ayo pulang, enggak pernah. Nanti kalau disuruh pulang itu kalau sudah sore, mandi pulang, main lagi sampai setengah 9, setengah 10 baru dicari. Jadi mari kita latih diri kita untuk punya nilai. Kita latih anak-anak kita juga untuk punya nilai. Kalau dipegangi HP, dikasih waktu. Anak saya itu kalau HP-nya tak minta, itu marah. Tapi ya demi dia sendiri, tetap tak minta. Saya kasih waktu. Misalnya ini jam 9. Nanti angkanya 10 ya. Dia bilang, ya angka 10 kok belum selesai. Sudah angka 10. Wow, berapa? Dah tak minta. Kenapa? Saya ingin ngajari anak-anak saya memanage juga. Enggak seharian HP-an, itu bahaya loh. Banyak kasus anak-anak jadi halusinasi, bener ya? Berhalusinasi. Karena apa? Terlalu banyak HP. Ada yang halusinasinya lihat nasi, wah ini taring ular, enggak mau makan. Saya pernah ketemu di Elizabeth, badannya getar terus gini semua. Ditanya ternyata kebanyakan HP. Bukan HP-nya banyak, enggak, maksudnya nontonnya HP ini loh terlalu lama gitu loh. Marah ben, lah nanti anak-anak marah. Kalau saya tegur nanti marah bentak-bentak. Anak yang harus nurut orang tua, bukan orang tua yang nurut anak. Dulu Pak saya selalu nanam kayak itu. Bapak yang harus kamu turuti, bukan bapak yang nurut kamu. Itu saya waktu diajar itu ya enggak enak rasanya. Enggak enak. Saya pernah nakal. Izin sama Pak saya, Pak mau latihan musik di gereja. Ya, bapak saya kan seneng, wah anaknya mau latihan musik. Saya jalan dari rumah ke gereja gitu ya. Bapak saya setelah itu nyusul ternyata. Loh ora ono. Saya tuh di Sri Ratu tuh main dingdong. Latihan musiknya selesai, saya baru datang. Saya kaget ternyata ada bapak saya. Bapak saya cuma gini.
Enggak ngomong apa-apa. Kalau di filmnya Jumanji itu katanya tatapan membara. Itu saya paling takut kalau Pak saya sudah kayak gitu tuh mati wes. Nggak dihukum ndak lo ya. Ceplesi dikeplaki ndak, cuman gitu. Wah, wes. Tuh dunia sudah berakhir kalau pasti gitu. Nggak ada, bapak saya itu nggak pernah jiwit, ngeplak itu nggak pernah. Cuman gitu. Udah itu 3 anaknya itu langsung bertekuk lutut sujud menyembah, wis ndak berani kalau Pak saya. Karena apa? Bapak saya pengen ngelatih, saya punya integritas. Saya ngomong, saya ke gereja, kok malah ke dingdong. Saya main game. Kadang-kala mungkin anak-anak kita ndak ngerti ketika kita mengajari, biarkan mereka salah mengerti dulu. Nanti kalau mereka sudah gede, mereka akan ngerti, oh ini tujuannya Bapak Ibu dulu didik itu seperti itu. Saya tuh kalau main dijami, Pak Buya saya ini mesti ngejami sampai jam segini ya pulang ya. Kalau jamnya lewat ya sudah, nanti terkena tatapan membara tadi. Bapak Ibu saya tuh punya ahli itu, tatapan membara, deng gitu. Kayak kalau Superman itu sudah anak-anaknya sudah otomatis tertegur, sudah komitmen bertobat gitu. Jadi untuk punya suatu integritas kita perlu melatih, tapi mulai dari iman bahwa itu sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu usahakan lagi, kita cuma perlu berkata itu sudah ada di dalamku. Yang masih di dunia kerja, kejujuran itu sangat dicari. Bener, betul. Sampai ngomongnya belibet bener. Kejujuran, tepat waktu itu sangat dicari dunia kerja. Bisa dipercaya. Kalau ngomong A ya A, B ya B, itu sangat dicari. Kita punya 3 karakter itu aja loh. Orang akan dengan senang hati mempekerjakan kita. Kalau kita punya integritas, kita itu tidak usah berusaha susah payah untuk berdoa, Tuhan berkati aku, berkat datang. Orang yang punya nilai dicari berkat. Amin. Paulus itu punya nilai. Paulus itu punya integritas. Tapi diawali dari mana? Dia berkata gini, aku itu muridnya Gamaliel. Gamaliel ini guru Alkitab. Sejak kecil aku dididik dengan kitab Taurat. Makanya aku menjadi giat. Tapi dengan pengetahuan yang salah. Lalu dia ketemu Kristus, dia ketemu kasih karunia, dia tambah giat. Karena apa? Dari kecil dia sudah dipertemukan firman Tuhan. Alkitab berkata Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Lah kalau dari kecil Paulus sudah ketemu dengan Yesus, ya karakternya Yesus nempel. Imannya sudah benar. Memang pertamanya salah, tapi ketika ketemu Yesus dia bisa ngerti semua kebenarannya berdasarkan kitab yang dia pelajari. Baik lagi Bapak Ibu, pertemukan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Ajari anak kita dengan firman Tuhan. Yang sudah baca, punyai waktu, ajari mereka baca kitab suci, Alkitab. Supaya apa? Mereka ketemu dengan firman Tuhan setiap hari. Dan nanti ketika mereka dewasa, mereka jadi orang-orang yang giat. Mereka jadi orang-orang yang punya integritas. Mereka jadi orang-orang yang punya karakter yang bernilai. Loh, aku punya temen loh, kitab sucinya ngelotok, tetapi karakternya enggak terbangun. Ya dia cuma belajar aja, tapi enggak mau punya iman bahwa itu untuk dia. Buya saya ini punya pasien, Alkitabnya ngelotok, kalau nangis sambil bahasa roh. Tapi kalau ketemu mertuanya, wah mertuanya dikata-katain entek-entekan. Bener. Nanti setelah ngata-ngatain kayak menyesal bahasa roh. Ketemu lagi, wah mama kayak gini, wah udah bagus. Itu cuman pengetahuan toh, enggak diimani. Kalau orang yang punya iman, dia akan melatih dirinya. Yakobus kan berkata kan,
Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Lah, iman kita apa, Bu? Janganlah, Bu. Disuting, Bu. Iman tanpa perbuatan mati. Lah, iman kita akan mati kalau kita tidak berlatih memperbuat iman kita. Amin. Kalau kita punya iman bahwa aku ini bernilai karena Yesus, ya kita latih dong nilai-nilai yang baik sesuai firman Tuhan. Kita berlatih punya nilai. Mungkin capek ya, yang kerja berlatih punya integritas itu capek. Atau mungkin banyak musuhnya. Karena mungkin dicap, wah golek rai, cari muka. Padahal kita melatih firman Tuhan. Dulu saya pernah dikatain gitu, oh remai cari muka. Duh, aku ini sesuai imanku kok. Ya tak biarin lah, yang ngomong gitu tak biarin aja. Jadi mari di awal tahun ini kita mengerti sekarang bahwa oleh kasih karunia Tuhan, integritas nilai itu sudah dimasukkan ke dalam kita. Sekarang kita perlu action, berlatih, punya karakter yang baik, punya nilai yang baik dalam setiap bidang kehidupan kita. Latihan itu pasti ada salahnya, dan itu tidak apa-apa. Saya pernah baca buku, semakin kita tidak pernah salah, semakin kita tidak pernah belajar apa-apa. Ada seorang bos punya pabrik gede. Dia ngomong sama anak buahnya gini, buatlah kesalahan sebanyak mungkin. Kenapa? Ketika kamu berbuat salah, kamu itu belajar. Anak buahnya itu dikasih note, dikasih kertas gitu ya, kosong. Kamu hari ini buat kesalahan apa aja, tulis supaya kamu belajar. Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah salah. Kalau kita tidak pernah salah, kita tidak akan pernah bisa kepada yang benar. Karakter, nilai, integritas itu perlu kita latih, dan itu pasti banyak kesalahan. Jangan takut, tetap terus maju, tetap latihan, karena itu yang menjadi hak kita. Amin. Surga itu harus seperti yang di Alkitab, di bumi seperti di surga. Amin. Siapa yang mau hidup kita itu seperti di surga? Latih, imani, itu sudah ada dalam hidup kita. Amin. Itu sudah ada dalam hidup kita. Yang menghalangi kita untuk dapat berlatih itu siapa? Orang-orang dekat kita. Karena apa? Seringkali kita ada ada satu salah paham dengan mereka. Hati kita ini harusnya konsennya ke Tuhan, arahnya ke Tuhan, bukan ke orang-orang di sekitar kita dalam arti kasih. Kalau kita mengharap kasih dari orang-orang sekitar kita, kita kecewa dan kita akan capek untuk latihan berintegritas. Tapi kalau kita mengharap kasih dari Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Firman-Nya berkata, Yesus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti dalam perkara buruk pun Kristus itu bekerja supaya kita ngalami sesuatu yang baik. Amin. Amin. Kalau orang di luar Kristus cuma ngalami buruk, ya sudah buruk. Tapi kalau orang di dalam Kristus ngalami buruk, supaya besok kita ngalami yang baik. Jaga iman kita, tetap punya nilai, tetap punya integritas. Amin. Amin. Katakan kepada kanan kiri Anda, aku punya integritas. Karena Yesus aku punya integritas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.